لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus perkenalan dulu ya. Nama saya Mulyanto, usia 50 tahun. Anak 4, aslinya Batang, sekarang tinggal di Karangnangka. Cukup. Lagi. Selama ini aktivitas saya sebenarnya banyak di dunia pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah. Terakhir ini sekarang sedang mendirikan sekolah akil balik setingkat SMP. Dan dakwah saya ya dulu ya akidah ya fikih gitu, tapi sekarang saya mengerucut dakwahnya rumah tangga dan parenting. Sehingga hampir setiap kalau khutbah Jumat pun saya mesti bahasnya tentang peran ayah gitu. Dan makanya untuk Ramadan ini nanti tak hubungannya dengan keluarga juga. Nah rumah tangga hari ini jarang diilmui padahal dilakoni. Saya sempat sebelum pesantren itu saya kuliah. Saya pernah menjadi dosen keperawatan jiwa. Selanjutnya saya izin kampus untuk belajar malah ke pesantren. Jadi double gitu ya. Jadi ilmu umumnya dapat, kemudian ke pesantren. Cukup gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah merintahkan kita puasa, dan ini sering disampaikan penceramah atau khutbah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di sini saya sampaikan tanda nanti akhir. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ini harus menjadi sebuah perhatian besar bagi kita yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Harus berujung takwa. Dan ini sebagai bentuk ciri indikator ibadah kita diterima. Gak ada diterima itu nanti tulisannya di dahi ada diterima, itu enggak sih. Man ini menunjukkan kalau kita itu ada proses peningkatan takwa, itu indikasi bahwa ibadah kita diterima. Karena Rasulullah SAW menyampaikan betapa banyak umatku yang berpuasa hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga. Betapa banyak di situ. Sehingga ini kemungkinan banyak yang mendapatkan hanya itu. Gak dapat apa? Gak dapat pahala, istilahnya rusak. Untuk menuju takwa ini kita akan mulai dari definisi puasa. Puasa itu artinya imsak. Artinya menahan diri. Artinya mengendalikan diri. Nah, umumnya yang dikendalikan itu hanya makan, minum, hubungan suami istri.
Selanjutnya enggak, yang lain seakan-akan enggak gitu. Bagaimana kita harus mengendalikan hampir semua yang menjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka Allah pun tidak akan menerima puasa jika masih dusta. Sehingga di bulan Ramadan ini biasanya amal-amal atau kebaikan banyak dilakukan enggak? Banyak kan? Kajian terutama paling banyak. Padahal dulu para sahabat kalau pas Ramadan kajiannya sedikit malah mandek. Karena banyak tuh Quran. Ini kajian malah banyak. Entah mau berbagi buka dan banyak sekali. Tapi yang jarang diingatkan adalah tetap jangan berbuat dosa. Tahan, imsak gitu. Ini kan Ramadan ya, nggak ada minum kan? Jam segini itu sekarang air mineral itu haram nggak? Haram kan? Ya, aslinya zatnya halal kan? Asli zatnya halal itu. Tapi jam segini karena ini puasa jadi haram. Itu zat yang halal itu. Harusnya lebih bisa mengendalikan diri sesuatu yang haram. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Nah, setelah selesai Ramadannya, Syawal dan seterusnya, itu pun harus terkendali itu. Disebut la'alakum tattaqun itu seperti itu. Harus terkendali. Banyak yang tidak terkendali apa? Saya hubungkan di rumah dulu. Ramadan ini euforianya itu karena puasa ya. Biasanya bikin menu bukanya itu macam-macam. Mubadir enggak ada. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubadir itu temannya setan. Tapi itu semua kadang-kadang tidak bisa lepas. Kadang-kadang tidak bisa lepas tuh. Mubadir. Kenapa? Jadi karena merasa tidak makan siang jadi akhirnya tumpuk-tumpuk ribnya gitu kan. Padahal juga kalau makan sedikit udah kenyang gitu. Ya, hari ini aja saya sahur cuma dengan kurma tok nggak pakai nasi. Kurma tok sama madu. Padahal kurus ya, sahur kayak gitu ya. Sebenarnya mencukupi gitu. Kadang-kadang sampai masak begini-begini. Padahal semuanya puasa, terus mau diapain? Di rumah saya sih ada kolam ikan. Kasihkan ikan aja kan. Kalau misalnya lebih-lebih begitu. Hari ini ada begitu. Ini tolong diperhatikan ini. Ada ibu-ibu ada ya? Ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang ngatur di dapur itu, Bu. Jangan sampai hari pengeluarannya podo wae atau harusnya kan bisa untuk yang lain-lain. Bahkan boros malah ini. Boros. Dan ini besar loh. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Temannya setan loh. Ramadan dong setan dibelenggu malah jadi temannya setan. Terus gimana? Akan diberkahi ya seperti itu. Itu malah mubadir. Enggak bersyukur, akhirnya dicabut tuh rezeki-rezekinya itu. Karena biasa mubadir. Lah wong udah dikasih aja dibuang-buang gitu. Ini nanti perhatikan. Berikutnya lagi. Puasa itu coba puasa TV ada enggak nih? Lama saya sudah enggak ada TV di rumah itu. Nah, syukur-syukur mulai puasa TV. Walaupun mungkin ada alasan untuk ada kajian dan berita ya, tapi bulan Ramadan ini bulan Quran. Berikutnya saya tidak bahas TV. HP. HP ini luar biasa. Saya hari ini memang masih buka HP karena saya buka WhatsApp saja. Facebook udah enggak. Dan seterusnya gitu. Karena apapun, wah ini untuk kajian, nanti video yang lain. Nanti hal-hal lain yang kalau untuk baca Quran aja itu satu huruf, satu kebaikan sampai 10 kebaikan itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan, wah sayang lah. Minimal kan ini sudah harus 1 juz kan? Minimal gitu kan harusnya. Harusnya bisa lebih dan seterusnya.
Ini HP betul-betul dikendalikan, betul. Ini dikendalikan, imsak gitu. Dan itu ada hal-hal entah ada aurat lah, apalah gitu. Itu merusak nanti. Dan waktu itu mungkin baca Quran dan seterusnya. Baca Quran lewat HP sama mushaf itu lebih baik mushaf. Tetap karena dohirnya mushaf itu. Ya. Kalau kecuali memang safar dan seterusnya nggak bawa ya pakai itu. Dan ini luar biasa. Hari ini memang luar biasa. Ya. Menjadi hal yang ya sebenarnya saya udah nggak makan, nggak minum, tapi itu masih kadang-kadang hal-hal yang kurang manfaat. Saya HP hampir gimana karena konsultasi rumah tangga kadang lewat telepon, kadang lewat WA. Gitu. Saya membina grup-grup tentang parenting gitu ya. Jadi saya ada quote-quote yang harus saya sampaikan. Tapi WhatsApp saja, karena untuk komunikasi. Facebook enggak. Awalnya saja itu kelihatan ya ini mau dengerin kajian gitu. Awalnya tuh walaupun setan dari belenggu itu nanti geser, meledak. Melewang gitu istilahnya, tergelincir kepada hal yang nggak manfaat. Gitu. Saya nyentuh sedikit tuh. Nah, kembali tentang la'alakum tattaqun. Maka ayah, ini para suami, para ayah, mau ini masih hari kedua, kumpulkan keluarga, sampaikan ke istri. Sampai ke keluarga, bikin rencana. Ya, saya tuh nyampaikan ke istri saya begini, bangun 2:30. Nah itu apa? Sholat. Imam boleh sholat lagi? Boleh. Kalau tadi sudah witir sama imam, kalau sholat berikutnya di malam hari sebelum sahur itu tanpa witir lagi. Nggak ada batasan. Sholat aja. Sholat 8 rakaat atau apa. Terus di situ istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu orang-orang yang beriman dan sebagainya itu istighfar. Dan paling memungkinkan mengamalkan istighfar di waktu sahur adalah bulan Ramadan. Kenapa? Mesti mending sahur kan? Karena ada sahur gitu. Ada makan. Tapi jangan mepet bangunnya sehingga ada sholat, ada istighfar. Ada doa di sepertiga malam dan ini memungkinkan nyaris bangun semua. Dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan. Sayang ini. Sepertiga malam bulan Ramadan lagi. Sampai enggak berdoa. Punya hajat enggak sih Bapak Ibu? Punya keinginan enggak? Ada? Beneran? Apa hidup orang duwe tujuan gitu kan? Punya kan? Ada masalah enggak? Ada masalah juga. Masalahnya banyak sama apa keinginannya banyak? Dua-duanya ya, dua-duanya. Nah, ini nanti saya sampaikan di sini selanjutnya ini. Kita urutkan dulu ini. Setelah itu kan sudah istighfar, sudah berdoa. Jam 4:15 lah misalnya. Sahur. Sahur jam 2 itu dapat pahala. Sahur jam 4 lebih banyak pahalanya. Karena mengakhirkan sahur itu sunnah. Mengakhirkan sahur. Batasnya bukan imsak gitu ya. Batasnya itu batasnya ya adzan. Ya kalau itu berarti lampu kuning. Cukup boleh berhenti, terus bersih-bersih, gosok gigi dan seterusnya. Bisa itu 10 menit kan, kurang lebih kan. Kalau mau sih bisa makan. Setelah itu qobliyah subuh. Kalau memungkinkan ini kan Masya Allah ya, ternyata 20 menit lebih. Saya kan mangkatnya, mbak aku telat itu kan ya aku kurang ngerti ya. Ya. Masya Allah ini. Jadi sholat sunnah paling utama itu di rumah, bukan di masjid. Nah, saya sholat sunnahnya kudu ning kene ini ya. Karena jam piro iki aku enggak ngerti komatnya panjang. Sholat sunnah. Jadi setelah di sini adzan, bapak-bapak bisa sholat sunnah di rumah dulu. Qobliyah subuhnya.
Itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selain itu ke masjid, tahiyatul masjid. Saya seperti itu. Salat di masjid enggak apa-apa qobliyahnya. Tapi kalau salat sunnah, sebaik-baik salat itu di masjid, kecuali salat sunnah sebaiknya di rumah. Selanjutnya salat subuh. Di sini kajiannya kan Jumat Sabtu Ahad ya. Nah, kalau pas kajian begini, alhamdulillah ini langsung diniati itikaf sekarang. Itikaf sesaat boleh. Enggak hanya sekedar ikut kajian, ada niat itikaf, niat kajian, nanti setelah itu sholat suruh. Pahalanya umroh haji sempurna. Diupayakanlah. Suruh ya Jumat Sabtu Ahad mending. Syukur-syukur setiap hari. Kapan lagi momennya kalau enggak seperti ini? Kalau misalnya enggak ada kajian yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya sudah untuk zikir pagi. Ini saya zikir pagi ini hilang saya ini. Saya ngisi kajian. Ya, zikir pagi. Pada hafal kan? Sudah hafal belum? Kalau enggak baca buku tuh, baca zikir paginya dibaca gitu ya. Dan itu turah paling setengah jam. Terus baca Al-Qur'an. Sampai waktu syuruk. Kemudian melaksanakan sholat suruh 2 rakaat. Terus mulai pulang ke kantor, persiapan macam-macam. Ya. Lalu ibu-ibu boleh, apalagi aktivitas rumah dan seterusnya, rumah bapak-bapak siap-siap bekerja dan seterusnya, diniati ibadah semua itu. Syukur-syukur nanti ada sholat duha lagi. Sholat tadi sudah dianggap duha kan awal itu. Nah, misalnya ini sekarang duhanya berarti 8. Sholat duha yang utama yang paling banyak pahalanya di mana? Hampir jam 11. Waktu yang dilalaikan. Sudah mulai jarang orang perhatian situ. Karena udah aktivitas. Ngantuk dan seterusnya. Itu sholat duha. Antara itu bisa baca Quran. Kalau yang aktivitasnya enggak kantoran itu. Kantoran wajib di kantor itu. Wajib aktivitas kerjaan kantor. Itu pun dapat pahala. Kalau yang pengusaha atau ibu-ibu itu baca Quran. Selanjutnya qobliyah duhurnya berapa? 4. Yang jarang diperhatikan. Mu'akadnya 4. 2 plus 2. Setelah itu duhur 4. Setelah itu zikirnya dituntaskan. Setelah sholat. Setelah itu ba'diyah duhur itu 2 mu'akad. 2 khairu mu'akad. Diupayakan kalau Ramadan 4 lah. Kalau yang sebelum Ramadan 2, kalau di Ramadan 2 plus 2. Ditambah, polanya harus berubah ibadahnya. Selanjutnya, baca Quran lagi, sampai ngantuk, tidur siang. Boleh. Terus sholat asar. Setelah sholat asar, zikir petang. Baca Al-Quran. Ibu-ibu persiapan masak dan seterusnya, karena itu juga pahalanya besar. Bapak-bapak bantu dan seterusnya. Persiapan buka. Buka kecil aja dulu. Doa di situ. Ya, doa ketika buka itu mustajab. Salat maghrib, ba'diyah maghrib, buka dulu boleh, baca Al-Quran dulu boleh. Selanjutnya salat isya. Salat ba'diyah isya, salat tarawih, baca Quran, tidur dalam keadaan wudu. Begitu. Dan itu disampaikan di seluruh keluarga. Kalau keluarga-keluarga melaksanakan seperti itu dan menjauhi hal-hal tadi, ya HP-nya, menjauhi bertengkar dalam rumah-rumah tangga gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk negeri, sekiranya penduduk Indonesia semua beriman dan bertakwa. Sekiranya penduduk Jawa Tengah beriman dan bertakwa. Sekiranya penduduk Banyumas beriman dan bertakwa. Ini kecamatan berapa teman ini? Sekiranya penduduk kecamatan Purwokerto Utara beriman dan bertakwa. Sekiranya penduduk Gria Satria Indah ini beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i. Benar-benar akan kami buka. Lamnya harus dibaca pendek.
Artinya jadi benar-benar. Tapi kalau lamnya dibaca la fatahna, tidak kami buka. Ini beda banget tuh. Pendek, cuman beda artinya. Benar-benar akan kami buka apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Diberkahi. Ya. Nah, salah satu hal yang disebut mengendalikan diri atau imsak tadi itu, yang mengendalikan jangan marah-marah. Di Ramadan ini, suami istri, orang tua ke anak. Rasulullah SAW itu pernah dikabarkan tentang kapan Lailatul Qadar dan segera ingin menyampaikan kepada para sahabat. Begitu ingin menyampaikan kepada sahabat, ada dua orang sedang bertengkar. Rasulullah lupa kapan Lailatul Qadarnya. Sampai bertengkar orang lain aja itu sampai dicabut loh. Hal yang ya Allah, harusnya kita tahu loh malam Lailatul Qadar itu kapan. Ini sih rahasia jadinya. Sampai 10 hari harus dikejar terus itu. Tadinya itu mungkin tertentu itu. Hanya karena ada pertengkaran, lalu di rumah-rumah itu bertengkar dan seterusnya, nggak akur dan seterusnya. Tadi Ustadz siapa tadi yang imam tadi, Mas Hal, Masya Allah itu yang tadi dibaca itu surat Luqman ya dari 12, 13 dan seterusnya tadi itu. Saya akan menekankan yang di sisi bukan akidah ya, syirik. Saya nggak terlalu menekankan nih, itu memang saya. Bukan berarti nggak penting, ini memang penting sekali karena itu penekanan justru la tusyrik billah gitu ya. Berikutnya kan wa wasainal insan. Ya, dinasihatin kita itu untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Ya, hari ini orang tua kurang perhatian untuk ngajarin anak berbakti. Sehingga mendapati anak-anak hari ini nak mandi entar. Kalau udah pegang HP apalagi. Wah itu benih-benih tidak berbaktinya luar biasa hari ini setelah ada HP. Berhenti dulu nak entar bu. Entar itu kalimat tidak berbakti. Nggak segera. Ketika kita dapati sebagai seorang ayah mendapati ada anak berani sama ibunya harus loh nak. Itu ibumu baru api. Minta maaf sama umi. Setelah minta maaf, duduk istighfar. Harusnya berkata begitu. Sehingga tetap wibawanya luar biasa. Begitu juga ketika anak kok nggak sopan sama bapak, ibu, nak, bapak memang nggak melahirkan kamu, tapi keringat bapak, darah bapak ada di kamu. Nggak boleh seperti itu sama ayah. Minta maaf sama ayah. Istighfar. Saling begitu, menjaga kehormatan masing-masing. Bukan malah pancen bapakmu kayak gitu, ibu kayak gini ya, mantan nangis batin lah, malah dicurhati kayak gitu ya, gawat ya kan, malah menghibai orang tua gitu. Hari ini suami istri bertengkar. Ini saya sedang saat bisa nggak konsultasi rumah tangga, ya monggo. Ini Ramadan. Saya beberapa tahun yang lalu itu juga pernah ada yang bertengkar hebat, akhirnya saya damaikan. Di bulan Ramadan itu masih bertengkar. Gimana mau ada keberkahan harus seperti itu. Hari ini orang tua sama anak juga mungkin begitu, marah-marah gampang, suami istri bertengkar, orang tua tidak anak sama orang tua nggak berbakti, berani itu. Gimana mau ada keberkahan? Rumah adanya teriak-teriak begitu. Nggak ada perhatian ini loh, ini sekarang Ramadan, perhatian sama akhiratnya harus kuat. Gitu. Ada ayat yang sangat luar biasa. Ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Wahai Adam, ya, tinggallah kamu di surga ini. Makan minum monggo. Ya. Jangan dekati pohon ini. Nabi Adam itu sangat dimanja. Manusia itu begitu. Diciptakan oleh Allah SWT untuk dimanjakan, dimuliakan. Apa ya? Betulan. Segala fasilitas yang Allah berikan di surga bagaimana? Luar biasa. Bahkan malaikat suruh sujud. Iblis disuruh sujud.
Semua fasilitas mau apa aja ada. Karena satu dilanggar. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketi pohon ini. Dilanggar satu. Nabi Adam melanggar berapa kali? Satu. Kita berapa kali melanggar aturan Allah? Dengan satu itulah kemudian Allah menurunkan Nabi Adam. Kalau ini lagi ngomong-ngomong makanan sedikit nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ini sebagai bentuk pemahaman, pengen durian ting langsung ada. Nah kalau sudah diturunkan, ketika pengen durian, Nabi Adam harus bagaimana? Nyari di mana orang dodol? Ya kan ada yang jual kan? Akhirnya harus nanam, nyangkul dulu lah, misalnya gitu kan? Nyiram dulu, mupuk dulu, nungguin. Nah, ternyata orang matang-matang dan seterusnya, aneh lah. Akhirnya repot. Dosa itu membuat keberkahan dicabut. Dzalika bi anna Allah lam yakum yughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nikmat. Tetap diberikan rahmat keberkahan. Tidak akan dicabut itu. Sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan cara dosa. Maka di samping arahan-arahan untuk bersegera beramal soleh di bulan Ramadan, tapi saya menekankan imsak, kendalikan, tahan antara keinginan dan kebutuhan. Mau iki juga enggak butuh, jadi tuku-tuku lah, ya kan? Memang biasanya Ramadan kan berak-beruk ya rezeki naka ya, tapi kan dituku kayak gitu loh. Berak-beruk gitu. Ya dikendalikan sehingga memang jadinya enggak boncos. Karena kalau kita hanya menuruti keinginan, kita beli sesuatu yang enggak prioritas, akhirnya ribut, bertengkar, uangnya kurang, harus nyicilnya enggak perlu lah. Kalau memang enggak perlu, belum waktunya, belum bisa, ya enggak usah beli dan harus ngangsur nyicil. HP itu kadang kita beli logo ya, fungsinya HP podo toh. Karena beda merek harganya 20 juta kan, logo itu kan, selisih sedikit, dan itu harus nyicil. Yang seperti ini harus dikendalikan, karena ketika akhirnya nanti nggak mengendalikan, terus berbuat dosa, dicabutlah. Akhirnya hal-hal yang tadinya mendapatkan banyak kemudahan sulit karena banyak dosa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa banyak keinginan dan juga ada masalah. Seandainya kita punya masalah 3, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, kita juga punya keinginan 5. Berarti di total 3 sama 5 berapa? 8. Maka takwa kita harusnya 10. Supaya keinginannya terpenuhi, masalahnya diselesaikan. Janji Allah itu pasti. Kalau kita janjikan insya Allah, kalau Allah pasti. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dari segala persoalan itu. Kalau kita punya persoalan, momen Ramadan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan momen sebaik-baiknya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Dengan cara apa? Takwa. Takwa itu amal-amal soleh iya, yang harus dikendalikan iya. Yang tidak boleh dilanggar harus dikendalikan betul. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Keinginan-keinginan kita bisa terselesaikan. Tujuan-tujuan atau hajat-hajat kita, doa-doa kita akan dikabulkan. Dan salah satu yang menjadi bonus dengan puasa kita baik, ibadah di sini baik, kita bertakwa adalah kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka diupayakan berlomba-lomba. Kalau bapak-bapak di soft depan. Soft depan itu maksimal ini berapa nih? 25 ada nggak? Misalnya 25, ya itu udah mentok tuh, apapun.
Tapi diupayakan yang soft 2, soft 3, soft 4, soft 5, soft 6. Kalau memungkinkan, kayak tadi keren tuh. Subuhnya Masya Allah dah belum komat berdepannya bang. Tidak ketinggalan takbiratul ula. Ayo diupayakan Ramadan ini jangan ketinggalan takbiratul ula. 1 bulan. Kalau bisa sih 40 hari. Ini 1 bulan dimulai dari wingi jadi ya. Nah, tapi mulai hari ini sudah oke. Jangan duhurnya jangan ketinggalan takbiratul ula, asar jangan ketinggalan takbiratul ula. Siap-siapnya betul. Momen Ramadan harus merubah pola. Kapan lagi? Kapan lagi? Ini dengan amal-amal seperti itu menuju takwa. Ditambah mengendalikan ya, mengendalikan hal yang harus dikendalikan. Rasulullah SAW itu menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik. Nah, kalau nggak bisa berkata yang baik, diem. Berarti hari ini dikendalikan, nggak usah ikut komen apa. Apalagi kalau makanya kalau di Facebook itu, hari gatel tuh, pasti pengen komen. Nggak usah. Yang hal yang kita nggak punya kapasitas nggak usah dikomenin gitu. Yang baik saja yang disampaikan. Ucapan yang baik, kalau memang komen ya sudah ada pakarnya, udah. Kita ngasar punya ahlinya saja yang komen. Kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Ini menunjukkan iman kita. Menunjukkan iman kita. Omongan kita kasar, omongan kita itu dusta, omongan kita yang itu tuh. Ini menunjukkan kualitas iman, hati kita. Contoh ya, kalau di sini ada teko, tak diisi madu. Ketika dituang di gelas, keluarnya madu. Kalau isinya teh, dituang di gelas, keluarnya teh. Jadi yang keluar dari lisan kita itu, ini dari hati. Maka ini kesempatan, ini istighfar. Kita membersihkan, kita minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Gitu ya. Ya, makanya tadi ketika Ustaznya ya tentang harus berlaku kepada orang tua dengan cara yang baik itu, ya Allah, ya, mungkin pernah membuat orang tua sedih dan seterusnya, gitu, ditobati. Pernah marah-marah sama anak, ya ditobati. Hari ini begitulah. Ya. Kembali lagi, Mama yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra itu. Tadi ayat 2, 3, nah ini ayat 4 surat At-Thalaq. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memudahkan urusannya. Jadi takwa ini solusi. Kadang-kadang solusi kita itu melakukan perbuatan-perbuatan action. Takwa ya solusi. Takwa itu ya ikhtiar untuk menuju ke sana. Istighfar juga begitu, gitu ya. Berdoa juga, gitu. Nah, kadang-kadang ini nggak dipakai, gitu. Kadang-kadang nggak dipakai. Maka ini benar-benar momen Ramadan ini untuk menjadikan rumah tangga menjadi keberkahan. Karena satu keluarga, ayo melakukan ini, yuk tinggalkan yang nggak boleh, tinggalkan yang boleh. Jangan sampai mubadir, jangan sampai menyanyiakan waktu dengan HP yang nggak manfaat, nggak penting dan seterusnya. Bolehlah bisa kendalikan, artinya bisa dikendalikan terus ya. Jauhi pertengkaran apalagi di bulan Ramadan ini, jauhi marah-marah gitu ya. Memang kadang-kadang mungkin ada ujian-ujian, sabar, ya sabar, tahan betul sehingga rumah tangga di rumah itu nggak ada teriakan. Ya. Insya Allah. Nah, ini latihan seperti ini akhirnya rumah tangga menjadi harmoni. Ya. Untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah, itu urutannya Rabbana hablana min azwajina baru wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahlah kepada kami pasangan kami yang qurrata ayun. Kemudian anak-anak kami yang qurrata ayun. Suami istri harus kompak dulu, harus harmoni dulu. Kalau suami istri harmoni, selaras, sefrekuensi, didiknya bareng sama. Yang ini bapak begini, begini hari tadi. Bapaknya sering berantem, bertengkar, sulit. Betapa sekarang ini Pak, Ibu, saya curhati tentang anak-anak yang nggak sholat, yang HP-an terus, kadang-kadang sudah, Ustaz tolong diruqyah lah. HP-an diruqyah gitu, maunya disembur langsung mari gitu, kayak dukun, nah kan aku
Kan itu proses panjang yang dilalui di rumah yang orang tuanya itu nggak mampu mengendalikan, diambil saja itu. Kadang nggak bisa, nggak berani. Yang ya bahkan saya dicurhati anak-anak pesantren yang LGBT, suka sejenis, yang mau yang nyayat-nyayat. Artinya ini kan dari rumah-rumahnya gitu, yang sudah kecabut berkahnya karena suami mungkin tidak menjalankan peran sebagai suami dan ayahnya, istri mungkin kurang menjalankan sebagai seorang istri dan ibunya. Tidak ada namanya saling menasihati di rumah, duduk bersama dan seterusnya. Tapi mungkin adanya kemaksiatan di rumah dan dibiarkan. Ada anggota keluarga yang tidak sholat dibiarkan dan seterusnya, sehingga dicabut keberkahannya. Walaupun di pesantren, kami diundang pesantren atau nanti dari santriwatinya dibawa ke rumah kami. Terus nanti kita kasih resep ini begini, orang tua harus begini gitu. Jadi kemarin masih ini dalam proses terapi gitu ya, masih suka sama sejenis gitu. Pesantren. Nah, itu dari mana? Bukan masalah pesantren, dari rumah. Ya, sehingga tadi itu Masya Allah itu kaitannya dengan surat Luqman, bagaimana sosok ayah menasihati itu tidak berbuat syirik, untuk berbakti pada orang tua, untuk tidak sombong, untuk melaksanakan sholat. Itu kita hari ini kehilangan Luqman. Maka para ayah, pulanglah, jadilah Luqman Al-Hakim berikutnya, supaya rumah tangga kita diberkahi, karena rumah tangga penuh dengan sebuah cahaya nasihat-nasihat dari sosok ayah. Ayah tidak hanya sekedar buat anak, nggak siap. Harusnya kalau jadi ayah siap didik, siap mengasuh bareng, siap didik bareng. Jangan orang ibunya sibuk semuanya. Ayah, aku kan mesti kerja bagian kecil. Kerja itu bagian kecil dari kewajiban, iya. Tapi ku anfusakum wa ahlikum naronya harus menjadi sebuah perhatian betul, dan adanya dengan cara nasihat, dialog, ngobrol, duduk, nasihatin anak. Bukan semuanya ibu. Ini akan ada satu keberkahan insya Allah. Tapi kalau ayah tidak perhatian dalam hal ini, kok anakku begini, anak begini, yang nanti dimintai pertanggungjawaban pertama adalah ayah, bukan ibu. Ada yang berhenti al-ummah madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Iya, ayah kepala sekolahnya. Ini harus menjadi sebuah perhatian. Ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan sampai jam 6. Kalau enggak tak lanjutkan. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Iya, barangkali ada yang mau tanya. Oh iya, monggo. Saya sering dengar katanya apa yang dimarahin ayah pada anaknya itu termasuk doa atau gimana? Ketika ayah bahasanya marah, melaknat, bahasanya bisa. Ibu juga begitu. Dan ada kisah nyata. Ada kisah nyata ketika orang tua marah gitu, kemudian keluar kata-kata, nanti kamu akan hancur, dan betulan hancur ketimpa tembok. Beneran. Jadi maka tema ini saya sampaikan imsak tadi itu. Saya cuma definisi itu. Saya nggak bahas pikirnya, pembatalan dan sebagainya gitu. Karena saya hubungkan dengan keberkahan. Jadi ketika sampai kalimat itu muncul dan nggak dicabut gitu, misalnya nggak ditobati itu bisa kejadian. Maka kendalikan, la taghdab walakal jannah. Ketika kita mangkal dan kita mengucapkan seperti itu, anak bapak atau ibu-ibu ketika marah sama anak artinya sedang ridho sama anak enggak? Bapak-bapak sahur jam pinten sih? Ini saya menghipnosis sampai sudah tidur semua. Kalau kita marah sama anak-anak itu, kita ridho sama anak kita enggak? Enggak. Kalau kita sebagai orang tua enggak ridho, Allah ridho enggak? Enggak. Tambah menceng. Cara mutus anak nakal, ridhoi dulu anak itu. Nah, tadi surat Luqman
ayat 12 ini yang jarang dibahas. Karena yang dibahas itu ayat 13. Bahwa ya qala Luqmanul libni wa wayadu ya bunayya la tusyrik billah itu ayat 13. Ayat 12-nya itu Luqman diberi hikmah yaitu bersyukur. Syukuri punya anak. Yang belum punya anak banyak. Disyukuri. Sehingga cara mutus rantai anak nakal ridho punya anak itu. Kenapa anak nakal? Apa ada anak cita-citanya nakal? Enggak ada. Enggak ada. Kullu mauludin yuladul fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Tidak ada anak cita-cita aku nanti ingin hamil di luar nikah. Aku mau menghamili anak orang. Aku mau narkoba. Enggak ada. Tapi ini karena menceng begini, karena tidak ada peran ayah ibu dalam proses pendidikan. Sehingga anak-anak berulah. Padahal masalahnya dari mana? Dari orang tua yang kurang mendidik. Enggak jadi Luqman. Nah, maka ini hati-hati dikendalikan lisan kita supaya tidak mendoakan. Bahasanya memang jadi doa. Nah, ada kisah yang sangat masyhur. Syekh Sudes, mudir pimpinan Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Semoga dimudahkan untuk bisa makmum Syekh Sudes langsung ya. Ya karena memang ya hari ini beliau tetap kalau pas soalnya witir biasanya. Karena pas imam itu gantian 4 rakaat siapa. Itu ketika dulu kecilnya dalam tanda kutip nakal, ibunya masak itu ditaburin tanah. Ibunya gemes. Ya Allah bocah gitu ya. Kalau nanti kamu jadi imam Masjidil Haram, nah gitu. Jadi imam Masjidil Haram betul. Artinya memang ini benar-benar puasa ini momen benar untuk mengendalikan diri. Kalau di puasa ini saja kita belum bisa mengendalikan diri, kapan lagi? Jadi Masya Allah, ini pertanyaan yang Masya Allah baik banget, jadi sampai menambah ini faedahnya untuk jamaah luar biasa. Maka benar-benar kendalikan, jangan sampai bocah gitu ya. Nunggu nanti kowe sengsara. Yo, nek anak sengsara kita sing gelo dhewe lho ya. Termasuk hukuman yang disegerakan itu adalah kita durhaka sama orang tua. Disegerakan dunianya. Gitu. Wala bisawab. Sampun, ada lagi? Masih ada kesempatan? Istighfar ditambah menyesal, ditambah tidak ingin ngulang lagi, ditambah beramal soleh. Ada syaratnya begitu. Dan salah satu doa yang jangan ditinggalkan, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, rezeki kami, karuniakan kami, beri kesempatan kami untuk bisa tobat nasuha sebelum mati. Ya kita lisan-lisan kita banyak istighfar dan betul-betul diingat betul loh, nggak mungkin ngulang lagi lah. Karena kalau istighfar sampai nggak nyampe menyesal itu ya nanti kadang terganjal lagi. Walaupun kadang-kadang terganjal lagi ya terus para ulama ya tobat lagi, istighfar lagi, mohon ampun lagi dan Allah akan menerima itu. Tapi kalau menjadi sebuah perhatian betul, saya kok dosa ini ya Allah, gitu. Saya dosa seperti ya Allah gitu. Aku enggak ingin ulang lagi lah ya Allah. Benar-benar tobat betul ya. Dan karena dosa itu besar, ini saya harus membuat timbangan saya nanti bisa imbang dan lebih baik lagi, baru saya tambah beramal-amal gitu. Kenapa orang-orang non muslim kalau masuk Islam biasanya percepatannya tinggi ya? Kalau orang sing Islam suwe kadang-kadang biasa-biasa baik gitu. Karena biar aku kok biyen kayak gini nemen ya gitu ya. Sehingga percepatan lah harusnya kalau pernah berbuat keliru, pernah sama orang tua apa, itu benar-benar ditobati full sampai sudah. Jadi berbuat baiknya, berbaktinya jadi full. Kalau orang tua masih ada. Kalau orang tua masih sudah nggak ada, masih bisa mendoakan, sedekah atas nama orang tua, umroh gitu kan, meniatkan untuk orang tua masih ada. Dan termasuk berbakti yang luar biasa ya karena orang tuanya sudah nggak ada.
Ya. Diupayakan setiap sujud kita adalah doa-doa untuk orang tua, misalnya gitu. Misal, atau pernah berbuat dosa yang mana nih? Naudzubillah, zina. Ya sudah, tobati. Ditobati. Nggak akan ngulang lagi, betul-betul. Dan salah satu tobatnya adalah berat zina itu. Apa itu? Kalau qadarullah punya anak pertamanya perempuan, bilang, dan besok tidak bisa jadi wali ketika nikah. Kalau nggak bilang belum tobat, betulan. Kalau pernah tobatnya betul-betul karena pernah nyuri misalnya, tobatnya mengembalikan barang curiannya, nggak hanya sekedar istighfar minta ampun gitu. Nah, itu bedanya ya. Bedanya begitu. Jadi dikembalikan hak kalau memang ada yang diambil. Kalau misalnya kita pernah durhaka berarti kita tambah berbakti pada orang tua. Kalau pernah zina ya pernah berarti harus menyampaikan. Karena saya pernah kemarin dicurhatin ada nikah ulang. Karena ternyata si wanitanya itu lahir dulu sebelum bapak ibunya nikah. Ketahuan belum lama. Set gimana? Nikah ulang. Bapaknya yang iya dulu mau nikah yang pertama diberitahu seperti itu, si laki-lakinya mundur. Nah ini yang laki-laki kedua, bapaknya daripada nanti anak saya nggak jadi nikah, tak jadi aku walinya wis. Ya nggak sah. Akhirnya kita lobby ke KUA, akhirnya pihak KUA yang menikahkan dan saya jadi saksi. Nah ini kan nggak berani nih, nggak berani tobat beneran itu kalau yang sudah pernah zina misalnya gitu. Nah, harus ya mau tidak mau harus sampaikan. Mungkin bersalah sama anak daripada malah nanti anaknya tidak sah terus itu. Begitu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Unji? Menyambung tobat, apakah cukup banyak istighfar atau dengan sholat tobat? Boleh sholat 2 rakaat. Ada sholat 2 rakaat ditambah sholat 2 rakaat itu ya. Waktunya Bebas. Nah itu tambah tadi itu wa'ad bin sayyatal hasanata tamuha. Jadi setelah itu percepatan untuk beramal-amal selainnya diperbanyak. Disesali betul tidak ingin mengulangi itu gitu ya. Makanya itu lebih kuat gitu. Kalau istighfar, kadang-kadang kalau juga istighfar kan begini juga. Astagfirullahaladzim itu enggak nyampe itu. Kadang-kadang enggak nyampe itu. Kadang-kadang enggak nyampe. Harusnya betul nyampe gitu ya. Sebelum terakhir ini sudah mau jam. Kita hidup di dunia ini lebih sebentar daripada hidup di kuburan. Apalagi yang zaman Nabi Adam, ya umur berapa ratus tahun, berapa ribu tahun gitu. Tetap lebih. Kita yang mati sekarang pun kemungkinan untuk kiamat, karena nanti dibangkitkan di kubur itu kan setelah kiamat ya, itu lebih banyak hidup di kuburan. Kalau kita banyak dosa, itu disiksa kubur. Kapan berhentinya? Nggak ada berhentinya. Sampai tiup sangkakala berarti siksa kubur berhenti. Tapi dilanjut nanti siksa neraka. Umur kita sebentar, terbatas, kendalikan betul. Jangan sampai kita tidak mengendalikan diri, kita mending menikmat sesaat berbuat maksiat, siksanya itu lama, panjang. Sabar 60 tahun, 70 tahun sabar segitu tok. Selanjutnya abadi. Kalau di neraka ya abadi, di surga ya abadi. Di kubur saja, siksa kubur saja itu sudah mengerikan. Maka Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr itu betul-betul. Wa min fitnatil mahya ini juga mintanya benar-benar sungguh-sungguh. Fitnah dunia itu luar biasa, fitnah hidup itu luar biasa. Dimintakan betul, merengek sambil nangis. Karena itu siksa seperti itu siapa yang tahan? Gak ada yang tahan. Maka momen Ramadan ini syukur kita meninggal di bulan Ramadan atau Syawal. Syawal itu barbar power solo maksudnya. Api-api gitu. Mudah-mudahan. Ya dan kalau memang ini Ramadan terakhir, ya sing sungguh-sungguh lah. Harus lebih baik daripada Ramadan lalu. Mau sedekahnya, mau sholatnya, mau apa harus ada tambahan peningkatan. Mau baca Qur'annya kalau kemarin khatam 1 kali, ini berarti 1 kali, yang satunya baca terjemah. Kalau kemarin khatam 3 kali, tetap 3 kali, 3 kali plus, yang satunya ditambah baca terjemah misalnya. Jadi
ada peningkatan. Ada peningkatan sehingga kita dapat hidayah. Sudah suruh belum sih? Apa sudah? Hah? Ini berbeda pendapat ini. Ada lagi pertanyaan apa sudah cukup? Kalau kaitannya privasi rumah tangga dan seterusnya kan sebagian memang privasi nggih. Boleh dicatat Mas Lutfi tahu nomor saya atau Mas Arif. Ya, sadar. Karena memang sebagian privasi tidak boleh dan hampir seluruh yang datang ke tempat saya curhat konsultasi itu menjadi rahasia. Dan saya megang rahasianya banyak orang. Jane ora gelem ngurusi ngono, Pak. Malah aku kurus bae. Tapi mau tidak mau daripada kadang cerai itu kadang-kadang juga saya mending saya datang ke orang itu jangan sampai cerai lah, jangan sampai cerai gitu. Itu kadang-kadang saya harus sampai saya pernah ke bukannya luar kota sampai Jawa Barat saya naik motor supaya orang itu nggak cerai. Ya, cerai itu ya Allah gitu. Itu iblis suka banget gitu. Iblis suka banget. Ini sedikit lagi ya. Iblis itu punya singgasananya di air. Nanti mengutus pasukan. Pulang laporan, udah ngapain? Udah bikin mabok misalnya. Hebat kamu, udah bikin judi nggak hebat kamu. Saya udah bikin suami istri cerai. Hebat, duduk sebelahku. Artinya di sebuah perhatian besar bagi iblis untuk membuat rumah tangga itu nggak baik-baik saja. Nah, kami mendirikan Harmony Care, aja pada cerai lah. Saya menganjurkan satu untuk cerai sekali. Suami saya ternyata LGBT. Itu murid saya dapat suami hafal Quran, pimpinan pondok pesantren ternyata LGBT. Sodomi sama santri-santrinya. Udah berapa kali ini enggak tobat. Ini enggak tobat ya. Enggak terapi sungguh-sungguh. Karena udah bolak-balik begitu. Kadang nangis-nangis tahu ini tapi bela lagi cerai aja. Sekali. Yang lain-lain jangan cerai, jangan terus begitu. Saya upayakan begitu. Tapi kalau saya pernah nasihatkan untuk cerai itu satu. Murid unsur. Saya bukan dosen unsur, saya dosen dulu di Alisat Cilacap. Tapi saya kajian mahasiswa itu kan banyak. Sampai ada yang laki-laki. Hari ini LGBT banyak. Itu dari rumah, bukan dari mana-mana. Kegagalan pendidikan dan pengasuhan di rumah. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-maliku